Halo Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Aba Love Bali. Khusus untuk remaja muda Aba Love, dari SMP hingga SMA, pastikan untuk hadir pada ibadah Aba Youth Teens setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Untuk teman-teman dari mahasiswa hingga profesional kerja, pada bulan Agustus, ibadah Aba Youth Pro dimulai pada setiap hari Minggu, pukul 11 siang bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Adik-adik Aba Kids. Nah, untuk adik-adik Aba Kids, ibadah Aba Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, kita akan bersama-sama mengikuti doktrin dasar Aba Love. Mari Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah onsite yang diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Dan mulai bulan Agustus, ibadah raya diadakan setiap pukul 8 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Bapak Ibu Saudara, Komsel berdoa sudah dimulai pada hari Jumat lalu. Dan penutupan doa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Kami mengajak semua jemaat untuk ambil bagian dalam penutupan doa ini. Seorang wanita diciptakan unik untuk menjadi penolong bagi pasangan, anak, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk mengerti fungsi dan bisa menjadi teladan, yuk ikut dalam camp pembinaan wanita bijak ibu yang akan diadakan pada hari Selasa hingga Kamis 1-3 Agustus 2023 bertempat di Gedung MBM dan Dianapura City Hotel dengan biaya Rp500.000. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Diana pada nomor berikut. Tempat terbatas, pastikan untuk ibu segera mendaftar. Demikianlah Aba News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa setiap kita ada dalam keadaan sehat dan baik. Roh, jiwa maupun tubuh kita. Tema Jemaat Aba Love Bali tahun 2023 adalah semakin kuat, semakin berdampak. Salah satu hal yang perlu kita lakukan
untuk menjadi jemaat yang semakin kuat dan semakin berdampak adalah disiplin rohani. Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar bersama tentang disiplin rohani. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi dengan judul Membangun Disiplin Rohani di dalam Keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, disiplin rohani adalah semua tindakan yang dapat melatih dan membawa kita untuk hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus. Dengan kata lain, untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Menurut Richard Foster dalam bukunya Celebration of Discipline, ada 3 kelompok disiplin rohani. Yang pertama adalah disiplin ke dalam, meliputi meditasi firman Tuhan, berdoa, berpuasa, dan belajar. Yang kedua adalah disiplin keluar, meliputi kesederhanaan, kesendirian, penundukan diri, dan pelayanan. Sementara disiplin yang ketiga adalah disiplin kebersamaan, yang meliputi pengakuan, penyembahan, bimbingan, dan perayaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu melatih diri untuk melakukan berbagai bentuk disiplin rohani ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, "Jangan membuang-buang waktu, memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi menggunakan waktu dan tenaga kita untuk melatih diri kita agar tetap sehat secara rohani. Kita cenderung memperhatikan jasmani kita dan melupakan rohani kita. Padahal rohani itu sangat penting. Latihan jasmani memang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi latihan rohani itu jauh lebih penting. Kita diminta melakukan latihan rohani atau disiplin rohani agar kita menjadi orang percaya atau orang Kristen yang lebih baik. Kita tidak hanya puas menjadi sekedar orang percaya atau orang yang lahir baru, tetapi terus bertumbuh dalam iman kita dan berbuah bagi kerajaan Allah. Ketika kita melakukan disiplin rohani, Bapak Ibu Saudaraku, penting untuk kita menyadari, apa sih sebenarnya motivasi kita? Apakah karena disuruh oleh para penatua dan pemimpin kita? Apakah takut Tuhan marah? Atau apakah karena kita ingin lebih diberkati Tuhan? Atau karena kita ingin dipakai oleh Tuhan? Coba kita tanyakan pada diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa selama ini saya menjalankan disiplin rohani? Ingat Bapak Ibu Saudaraku, motivasi kita haruslah benar. Karena hanya motivasi yang benar yang membuat kita dapat bertekun untuk melakukannya. Disiplin rohani haruslah menjadi sebuah gaya hidup, sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, dan bukan sebuah kewajiban atau hukum yang membebani kita atau menakutkan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 tadi menegaskan bahwa ada manfaat dari latihan rohani yang kita lakukan. Bukan hanya pada masa kini, Bapak Ibu Saudaraku, tapi juga pada masa yang akan datang. Memang manfaat dari latihan rohani ini dapat kita rasakan sejak sekarang. Kita mungkin semakin peka akan suara Tuhan, semakin mudah taat akan firman Tuhan, semakin mengasihi orang lain, dan sebagainya. Tetapi kita juga akan merasakan manfaatnya di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudaraku. Khususnya ketika kita mengalami masalah, ketika menghadapi kesukaran, pencobaan, atau bahkan kegagalan. Orang yang terbiasa melakukan disiplin rohani akan lebih siap dan bisa berespon benar di saat ada masalah atau kesukaran. Sebaliknya, orang yang tidak terbiasa melakukan disiplin rohani
akan mudah kecewa, mudah pahit, atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ada jenis disiplin rohani yang dapat kita lakukan sendirian, seperti meditasi firman Tuhan, berdoa, dan berpuasa. Namun ternyata ada juga disiplin rohani yang membutuhkan orang lain. Contoh pengakuan, bimbingan, pelayanan, dan penundukan diri. Dan bahkan ada juga yang membutuhkan kebersamaan dengan komunitas di mana kita berada, seperti penyembahan dan perayaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tempat yang paling tepat untuk kita memulai praktek disiplin rohani adalah di dalam keluarga kita. Orang tua dengan anak-anaknya atau kakak dengan adik. Seorang anak belajar disiplin rohani untuk pertama kalinya di dalam keluarga. Dan orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan dan melatihnya. Jika tidak ada keluarga inti yang dapat mengajarkan, bisa saja keluarga rohaninya, seperti mentornya, pembina rohaninya, teman-teman di dalam komselnya. Contoh ketika saya dulu pertama kali lahir baru, orang tua saya belum percaya Yesus. Sehingga saya belajar disiplin rohani dari kakak saya yang telah lebih dahulu lahir baru. Dan juga saya belajar dari pembina rohani saya di gereja. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Demikian bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita dan mengajarkan mereka tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai anak Tuhan. Tujuannya tentu saja agar anak-anak kita mengenal Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dengan kesadaran penuh memilih atau memutuskan untuk hidup benar sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali sebagai orang tua, kita hanya memperhatikan atau mempersiapkan kebutuhan fisik anak-anak kita. Contoh makanan mereka, kesehatan mereka, olahraga mereka. Atau kita memperhatikan intelektual mereka, pendidikan yang berkualitas. Kita ajak mereka ikut berbagai kursus dan les keterampilan. Atau kita mempersiapkan keuangan mereka, tabungan atau warisan untuk mereka. Itu semua baik Bapak Ibu Saudaraku. Namun seringkali kita mengabaikan untuk mempersiapkan mereka secara rohani. Bahwa mereka perlu untuk satu saat memiliki iman mereka sendiri dan tidak lagi bergantung kepada iman kita orang tuanya. Bahwa mereka harus memiliki pengalaman bersama Tuhan dan bukan hanya mendengar dari apa kata kita sebagai orang tuanya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang tua kita rindu bahwa suatu saat nanti ada atau tidak ada kita di sisi mereka. Mereka tetap memilih untuk hidup benar di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 3 Yohanes 1 ayat 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membangun disiplin rohani di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah melakukan secara intensional. Yang kedua, melakukan dengan konsisten. Dan yang ketiga, memberikan teladan sebagai pelaku disiplin rohani. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yaitu melakukan disiplin rohani secara intensional.
Apa artinya intensional, Bapak Ibu Saudaraku? Artinya kita melakukan secara sengaja, diniatkan, direncanakan. Kita sebagai orang tua harus dengan sengaja atau khusus memikirkan, merencanakan, dan melakukan disiplin rohani, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita. Jangan tunggu sampai ada sisa waktu. Jangan tunggu kalau kita sempat. Atau jangan tunggu kalau kita tidak sibuk. Atau tunggu kita siap, tunggu anak-anak lebih besar dan sebagainya. Tetapi jika kita menganggap disiplin rohani itu penting, maka kita akan memprioritaskannya. Kita akan menyediakan waktu untuk melakukannya dan bukan menunggu sampai ada sisa waktu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada alasan-alasan yang sering diungkapkan oleh banyak orang tua. Yang pertama, saya sibuk, saya tidak ada waktu. Ketika saya pulang kerja, anak-anak sudah tidur. Saya berangkat kerja, anak-anak belum bangun. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan kita sebagai orang tua mengatur waktu kita sedemikian rupa. Supaya kita punya waktu untuk melakukan disiplin rohani bersama anak-anak kita. Alasan kedua yang sering diungkapkan orang tua adalah, oh saya tidak tahu bagaimana caranya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa belajar dari mentor atau pemimpin rohani kita. Kita bisa bertanya kepada teman-teman di komsel kita. Itulah gunanya kita punya kelompok mentoring dan hidup di dalam komunitas. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ada orang tua berkata, dulu saya pun tidak dibimbing oleh orang tua saya dalam hal disiplin rohani. Tetapi saya dapat bertumbuh dengan baik hingga hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita bertumbuh di era kemajuan teknologi dan tantangan zaman yang lebih hebat daripada yang kita alami dulu. Membiarkan mereka bertumbuh dan berjuang sendirian menghadapi berbagai godaan dan pencobaan zaman ini tentu sama seperti membiarkan mereka masuk ke dalam lubang dan mengalami kematian rohani perlahan-lahan. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan kalau kita saja dulu mungkin tidak dibimbing oleh orang tua kita, namun bisa bertumbuh dengan baik. Terlebih lagi anak-anak kita, kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan mereka. Alasan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, yang sering diungkapkan oleh orang tua adalah, saya menyerahkan urusan melatih anak-anak melakukan disiplin rohani kepada pasangan saya. Saya fokus mencari nafkah saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali para ayah menyerahkan urusan melatih disiplin rohani ini kepada para ibu. Mungkin karena dianggap ibu punya lebih banyak waktu bersama dengan anak, atau dianggap ibu lebih rohani. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, fungsi ayah tidak boleh hanya dipersempit sekedar mencari nafkah. Ayah adalah gambaran Allah Bapa di dalam keluarga. Ayah adalah imam dan pemimpin di dalam keluarga. Ayah harus mengambil tanggung jawab ini. Tentu, ayah bekerja sama dengan ibu sebagai tim yang bersepakat bagaimana mereka bersama-sama melatih anak-anak melakukan disiplin rohani. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menganggap disiplin rohani ini adalah sesuatu yang penting, maka kita akan berusaha untuk melakukannya di dalam keluarga kita. Apapun harga atau pengorbanan yang harus kita lakukan. Saya ingin menceritakan hal yang saya alami di pertengahan bulan Mei lalu yang membuat saya sadar bahwa kita bisa memilih untuk melakukan hal yang prioritas dan kita bisa menyingkirkan hal yang kita anggap tidak penting atau tidak bermanfaat. Jadi pertengahan Mei lalu, Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba saja saya mengalami pusing atau keleyengan. Jadi ketika saya pakai kacamata tidak enak, lepas kacamata juga tidak enak. Jadi saya tidak bisa membaca dengan baik, bahkan tidak bisa beraktivitas dengan nyaman. Sebentar-sebentar saya harus istirahat karena kepala saya pusing atau mengalami keleyengan. Saya betul-betul tersiksa, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan pada saat itu jika saya buka HP, baru buka HP Bapak Ibu, belum membaca, saya bisa langsung pusing.
Dan itu baru reda 2-3 jam kemudian kalau saya beristirahat. Bahkan ada waktu-waktu saya harus minum obat pusing untuk bisa sembuh. Saya pun terpaksa puasa HP, Bapak Ibu Saudaraku. Saya hanya buka HP beberapa menit saja, tidak sampai 5 menit. Untuk membaca pesan-pesan WA yang penting. Ya, untuk membalas dengan voice note, karena saya tidak kuat mengetik waktu itu sangat pusing. Dan untuk mendengarkan audio Alkitab. Saat itu saya tidak buka Instagram, saya tidak baca berita di Google atau buka sosmed lainnya. HP itu menjadi sesuatu yang sepertinya menyakitkan Bapak Ibu. Ya, karena ketika saya buka, saya bisa pusing. Ya, kalau saya mau buka HP pun, saya harus cari waktu di mana saya tidak pusing. Singkat cerita Bapak Ibu, saya cek ke dokter mata dan ternyata ukuran plus minus saya bertambah. Sehingga saya harus ganti kacamata baru. Nah, untuk mendapatkan kacamata yang bagus tentu perlu waktu. Sehingga mungkin sekitar 1 bulan ya sampai saya dapat kacamata yang baru, saya benar-benar membatasi diri dalam hal penggunaan HP ini. Nah, dari kejadian ini saya belajar Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ternyata saya bisa memilih untuk tidak membuka berbagai sosmed karena ada kepentingan menjaga kesehatan saya. Saya bisa gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Memang Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kejadian itu, saya sempat merasa bahwa seringkali saya membuang waktu, ya, tidak terasa. Iseng-iseng buka Instagram, baca berita, lihat YouTube, dan lain-lain, tahu-tahu 15 menit berlalu. Tahu-tahu 20 menit atau bahkan 30 menit terbuang percuma. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang kita anggap penting dan menyingkirkan semua kegiatan yang tidak bermanfaat atau mencuri waktu kita. Demikian pula dalam hal disiplin rohani ini. Kita pasti bisa menyediakan waktu dan melakukan hal itu jika kita anggap disiplin rohani itu penting. Mari kita lihat hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Melakukan disiplin rohani secara konsisten. Melakukan secara konsisten artinya adalah secara terus-menerus Bapak Ibu Saudaraku. Kita lakukan berkesinambungan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bukan sekali-kali saja atau di saat tempat. Tetapi ini menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak akan tahu dan belajar bahwa disiplin rohani itu adalah sesuatu yang penting karena dilakukan setiap hari. Mereka akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut, terutama di usia 0-12 tahun. Pada masa mereka banyak di rumah, adalah waktu yang sangat penting untuk melatih mereka melakukan disiplin rohani. Ingat, di usia 13 tahun mereka akan masuk kepada masa petualangan kelompok atau masa pengaruh teman-temannya. Karena itu kita perlu menaruhkan dasar yang kuat agar mereka dapat menyaring pengaruh teman-temannya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, tujuan kita melatih mereka melakukan disiplin rohani adalah agar mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka memutuskan secara sadar untuk hidup benar sesuai ketetapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus yakin bahwa apa yang kita bangun sejak anak-anak kita masih kecil akan mempengaruhi mereka di saat mereka dewasa. Meskipun mungkin saat kita melakukannya setiap hari, kita belum melihat hasilnya secara nyata. Atau bahkan kita lihat sepertinya tidak ada perbedaan dengan anak-anak lain yang tidak melakukan disiplin rohani. Tapi kita tetap harus ingat dan harus yakin, harus punya iman Bapak Ibu Saudaraku. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan berikut ini. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan
bagaimana Timotius mewarisi iman dari neneknya Louis dan ibunya Eunike, dan bagaimana ia mengenal kitab suci atau firman Tuhan sejak ia dari kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ibunya dan neneknya berperan penting memperkenalkan Timotius kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan. Apa yang diterima Timotius sejak kecilnya itu mempengaruhi dia hingga dia dewasa. Bapak, Ibu, Saudaraku, sejak anak kami masih di dalam kandungan, baik Abel maupun Lisbeth, kami sepakat untuk mendoakan dan membacakan firman Tuhan bagi mereka. Saya ingat bagaimana ketika dalam usia kandungan 5 bulan, saat Abel atau Lisbeth sudah bisa menendang-nendang, di malam hari dia akan jadi tenang jika sudah didoakan oleh papinya. Meskipun suami saya sedang pergi tugas keluar kota, tetapi setiap malam dia akan menyempatkan untuk menelpon dan mendoakan anak dalam kandungan saya. Biasanya saya meletakkan gagang telepon rumah, karena waktu itu belum ada handphone ya Bapak Ibu. Saya taruh di atas perut saya, lalu papinya mendoakan ya anak dalam kandungan ini, dan kemudian dia akan tenang, dia akan tidur. Dan kalau belum didoakan Bapak Ibu, dia akan terus saja bermain, terus menendang-nendang ya, sampai dia didoakan. Kemudian ketika mereka sudah lahir, kami tetap lanjutkan untuk setiap hari mengajak anak kami berdoa dan membaca firman Tuhan. Tentu karena waktu masih kecil belum bisa membaca, maka kamilah yang membacakan, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa juga kami menggunakan buku kumpulan kisah Alkitab yang bergambar, sehingga semakin menarik. Intinya, bagaimana anak-anak kami mendengarkan firman Tuhan, diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diberitakan Injil. Nah, ketika anak-anak kami sudah bisa membaca, maka mereka mulai ikut membaca, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kami biasanya bergiliran membaca bersama. Misalnya setiap orang dapat giliran membaca 1 atau 2 ayat sampai satu pasal itu selesai. Kemudian kami sharing apa yang didapat oleh masing-masing pribadi. Nah, setelah mereka beranjak remaja, mereka mulai ingin baca sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kami masih tetap kumpul untuk berdoa bersama dan sharing masing-masing pribadi apa yang didapat dari bacaan hari itu. Intinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang tua haruslah konsisten melakukannya. Memang kadang-kadang ada rasa malas, Bapak Ibu Saudaraku, atau ada keinginan, ya udahlah hari ini libur aja, hari ini skip dulu. Toh kemarin-kemarin sudah doa bersama, sudah baca firman bersama. Tapi kami berusaha untuk saling mengingatkan. Bahkan kadang-kadang anak-anak kami sendiri yang mengingatkan, Papi, Mami, kita belum doa bersama loh, kita belum baca firman bersama loh. Dan biasanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah skip beberapa hari, maka akan butuh usaha keras untuk kembali lagi memulainya. Karena itu kami terus berupaya setiap hari kami konsisten melakukannya. Tentu ada tantangan ketika kami melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa saja ketika mereka dapati teman-teman mereka tidak melakukan hal seperti itu dengan keluarganya. Dan mereka mulai membandingkan, mulai bertanya, kenapa kita harus melakukan? Sementara teman-teman saya tidak melakukan. Dan akhirnya kami jelaskan bahwa inilah nilai keluarga kami. Bahwa kita menganggap berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama adalah sesuatu yang penting. Mungkin tidak dianggap penting oleh keluarga teman-temanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengupayakan agar anak-anak kita memiliki teman-teman dekat yang juga melakukan disiplin rohani. Sehingga mereka akan semakin dikuatkan untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua terus mendorong dan menolong anak-anak kita melakukan disiplin rohani. Apapun metode atau caranya, kita harus menemukan apa yang paling sesuai dengan kondisi keluarga kita. Kemudian hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun disiplin rohani dalam keluarga adalah kita sebagai orang tua memberikan teladan sebagai pelaku disiplin rohani. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak itu belajar dari melihat.
Satu teladan itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Contoh perbuatan kita akan lebih diingat daripada banyak nasihat kita. Pastikan kita sebagai orang tua melakukan disiplin rohani lebih dahulu, maka anak-anak itu akan mengikuti. Jika kita ingin anak-anak kita hidup sesuai dengan bimbingan firman Tuhan atau nasihat bijaksana dari pemimpin rohani mereka, maka kita sendiri harus mencontohkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus memberi contoh bahwa kita pun mengikuti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa berkata kepada anak-anak kita, "Nak, dalam segala hal kamu harus mengutamakan Tuhan. Kamu harus melakukan firman Tuhan." Sementara anak-anak melihat hidup kita tidak mengutamakan Tuhan. Jika kita ingin mereka terbuka, berani mengakui dosa mereka atau kesalahan mereka, maka kita sendiri sebagai orang tua harus mencontohkan bahwa kita berani mengakui kesalahan kita berani meminta maaf. Dan ketika kita berbuat dosa, kita juga menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita rindu mereka terlibat di dalam pelayanan, kita sendiri harus mencontohkan bahwa kita juga mau melayani orang lain. Dimulai dari di dalam keluarga, saling melayani satu sama lain. Pelayanan bukan hanya di dalam gereja, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dimanapun kita berada, ketika kita melihat dan menjawab kebutuhan orang lain di sekitar kita. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedang berduka, ada yang menderita, ada yang kelaparan, ada yang kesepian. Anak-anak akan belajar dari apa yang kita lakukan. Kita bisa melibatkan mereka, ikut melayani orang-orang yang kita layani. Misalnya kita membuatkan makanan, memberikan mungkin untuk tetangga kita yang sedang sakit. Kita bisa ajak mereka untuk membuat bersama. Kita bisa ajak anak kita untuk ikut berkunjung, membesuk tetangga kita yang sakit. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, pastikan kita menjadi teladan. Kita menjadi pelaku daripada disiplin rohani itu. Sehingga anak-anak kita akan mengikuti contoh tersebut. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sebagai anak, kalau kita memiliki orang tua yang melakukan disiplin rohani, maka kita patut bersyukur dan berbahagia. Kita dapat sharing dan saling menguatkan dengan orang tua kita. Tapi bagaimana jika orang tua kita tidak dapat melakukannya karena kondisi atau keterbatasannya? Maka kita yang sebagai anak yang telah lebih dahulu mengerti atau melakukan disiplin rohani, perlu menolong orang tua kita. Atau bahkan mungkin anggota keluarga kita yang lainnya. Kita berusaha menolong mereka semaksimal yang kita bisa. Saya pernah saksikan bagaimana sejak pertengahan Maret 2021, saya menelpon papa mama saya setiap hari untuk berdoa dan membacakan mereka firman Tuhan. Saya lakukan secara konsisten setiap hari, ya kecuali ketika saya sedang sakit atau keluar kota, sampai waktu mereka dipanggil Tuhan. Mama saya berpulang bulan Juni 2021 di usia 89 tahun. Saya hanya punya waktu 3 bulan bersama dia untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Memang waktu yang rasanya sangat singkat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya tetap mensyukuri hal ini. Sementara papa saya berpulang 11 Januari 2023 di usia 88 tahun. Saya sangat bersyukur dapat kesempatan hampir 2 tahun untuk bisa berdoa dan baca firman Tuhan bersama papa saya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini juga kita akan mendengarkan kesaksian dari satu saudari kita, yaitu Ibu Betty Rohani. Bagaimana ia juga berusaha ya untuk menolong ibunya melakukan disiplin rohani dalam hal membaca firman Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksian beliau. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Siang hari ini saya mau bercerita tentang bagaimana saya melakukan disiplin rohani di dalam keluarga saya. Jadi sebelum melakukannya, kalau tadi Ibu Eliana sudah menerangkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika melakukan disiplin rohani. Salah satunya adalah menjadi teladan, dan saya melakukannya lebih dulu sebelum saya mengajak anak-anak saya untuk melakukan disiplin rohani. Pertama, sebagai orang tua,
saya mengajak anak-anak saya untuk melakukan disiplin rohani dalam hal mesbah keluarga. Kami, karena anak-anak saya sudah besar, walaupun ini sudah kami lakukan dari mereka masih kecil, namun ketika mereka sudah mulai bisa untuk diajak diskusi, kami menentukan waktunya. Jam berapa kami melakukan bersama-sama, melakukan disiplin rohani mesbah keluarga. Biasanya kami lakukan ketika malam hari, antara jam 7 dan jam 8 malam. Itu kami berusaha selalu untuk saling mengingatkan, untuk selalu setiap hari melakukan mesbah keluarga sebelum kami menutup hari itu, sebelum kami beristirahat. Memang nggak mudah, kadang banyak kendala. Anak-anak mungkin, apalagi yang kakak yang lebih besar, mungkin ada kegiatan di malam hari. Jadi kadang kalau dia ada kegiatan di malam hari, sore harinya sudah saya ingatkan dan kami melakukannya mungkin lebih awal sebelum dia pergi, misalnya melakukan kegiatan di malam hari itu. Atau walaupun suami saya tidak ada di tempat, saya tetap melakukannya bersama-sama dengan anak-anak saya. Kerinduan saya melakukan disiplin rohani ini adalah saya rindu mereka semakin mengenal Tuhan. Saya rindu mereka tahu bahwa hal yang paling penting dalam hidup mereka adalah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, itu lebih dari apapun juga. Kemudian sebagai seorang anak, saya juga memiliki seorang ibu, kami tinggal jauh, dia ada di Malang. Ketika saya mendengar kesaksian dari Kak Eliana, bagaimana dia melakukannya dengan orang tuanya, mama papanya, itu benar-benar memberkati saya dan saya rindu melakukan hal yang sama. Karena beliau tidak bisa membaca, jadi saya yang membacakan firman Tuhan buat dia. Jadi waktu itu saya awali dari perjanjian baru. Ketika saya tanya dia mau dan ternyata responnya seneng, itu benar-benar bikin saya seneng juga gitu. Saya juga bercerita sama kakak saya karena dia ada di sana. Saya menceritakan kapan saya bisa nelpon dia, atau mungkin kalau saya nggak bisa, dia bisa membacakan dan berdoa buat dia. Memang nggak mudah juga untuk melakukannya karena mungkin keterbatasan waktu. Beberapa bulan yang lalu dia sempat sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga kegiatan kami untuk berdoa dan baca Alkitab itu sempat terhenti. Sampai setelah dia mulai sembuh dan kemudian di rumah sehat, kemudian saya mulai melakukannya lagi. Saya bersyukur untuk hal ini karena disiplin rohani itu juga menolong saya bagaimana saya mendisiplin hidup saya sendiri, bagaimana saya memiliki hati untuk memberkati ya, baik dalam keluarga saya maupun keluarga besar saya yang ada di luar. Saya bisa menelpon mereka, saya bisa menceritakan tentang firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada mereka. Mungkin demikian kesaksian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Betty Rohani. Saya percaya setiap kita diberkati dan dikuatkan untuk semakin tekun melakukan disiplin rohani, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membangun disiplin rohani dalam keluarga kita harus ingat bahwa kita sedang membangun sesuatu yang besar. Kita sedang melakukan investasi yang sangat berharga dalam kehidupan anak-anak kita. Yang satu saat nanti mereka akan menjadi seorang suami, mereka akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ayah, dan menjadi seorang ibu. Kita sebenarnya sedang mempersiapkan para suami, para istri, para ayah, dan para ibu di masa mendatang. Kita sedang mencontohkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi seorang suami, istri, ayah, atau ibu yang takut akan Tuhan dan hidup benar melalui disiplin rohani yang kita lakukan setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan dengan iman dan dengan penuh pengharapan kepada Kristus yang akan menolong kita melakukannya, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita rindu mengambil komitmen, mulai hari ini kita mau setia melakukan disiplin rohani ini, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar tentang disiplin rohani selama beberapa minggu ini. Siang hari ini kami mengambil keputusan, mengambil komitmen Tuhan untuk setia, tekun
melakukan disiplin rohani ini, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami. Tuhan, kami mau melakukan secara intensional, kami mau melakukan secara konsisten, dan kami mau menjadi teladan bagi keluarga kami. Engkau yang mampukan kami, Tuhan, untuk melakukannya dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami, komitmen kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.